Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yustikasari, NPM 182151051 dari KRSA, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Di sini saya akan menjelaskan proposal kuantitatif yang berjudul Pengaruh strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi himpunan. Untuk latar belakang dari proposal ini adalah matematika adalah ilmu yang menjadi sumber dari ilmu pengetahuan lain karena banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangan bergantung dari matematika. Sebagai contoh, banyak teori-teori dan cabang-cabang dari fisika dan kimia yang ditemukan dan dikembangkan melalui konsep kalkulus, khususnya tentang persamaan diferensial, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas, teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran yang dikembangkan melalui konsep fungsi dan kalkulus tentang diferensial dan integral. Maka dari itu matematika disebut sebagai ratunya ilmu. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh self-regulated learning siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi himpunan. Yang kedua, jika terdapat pengaruh, berapa besarkah pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di SMP N1 Cigalontang. Terus selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama tentang pengaruh. Pengaruh adalah suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu tentang self-regulated learning. Self-regulated learning ini sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor, memotivasi, dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proses belajar. Terus selanjutnya tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis juga suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah sangat penting karena tidak hanya untuk menyelesaikan masalah matematis saja, melainkan masalah dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui adakah pengaruh self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi himpunan. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis di SMP N1 Cigalontang. Untuk selanjutnya yaitu landasan teoritis. Yang pertama, landasan teoritis tentang self-regulated learning. Menurut Bandura mendefinisikan bahwa self-regulated learning ini sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor, memotivasi, dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Kusumawati dalam Mawadah pada tahun 2015, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dan memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Yang
Selanjutnya ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Di sini ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, memahami dan menuliskan kembali unsur yang terdapat dalam permasalahan atau soal. Yang ketiga, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang keempat, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kelima, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal. Yang keenam, menggunakan matematika secara bermakna. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan, yaitu dari peneliti Isniani Intan Mustika. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah pada materi himpunan yang ditinjau dari 11 strategi pemecahan masalah menurut Range. Yang kedua yaitu dari peneliti Pradita Sari. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam memecahkan masalah pada materi bilangan terkait soal cerita yang ditinjau dengan strategi pemecahan masalah menurut Polya terdapat 5 strategi yang digunakan siswa, yakni strategi mencoba-coba, strategi menemukan pola, strategi berpikir logis, dan strategi dominan yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal bilangan yaitu menggunakan strategi membuat gambar atau diagram. Untuk selanjutnya ada kerangka berpikir. Menurut Kusumawati dalam Mawadah tahun 2015, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat dan menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis antara lain mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika, menerapkan strategi penyelesaian berbagai masalah, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal, dan menggunakan matematika secara bermakna. Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematis penting untuk dikembangkan karena kemampuan pemecahan masalah matematis ini sangat penting. Terus selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HO-nya yaitu H0-nya tidak terdapat pengaruh strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi himpunan, dan HA-nya itu terdapat pengaruh strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi himpunan. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Penelitian yang akan diteliti yaitu pengaruh self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi himpunan. Nah, untuk selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek dengan satu objek yang lain dalam satu kelompok tertentu, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian yang diajukan oleh peneliti yaitu pengaruh strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP pada materi himpunan, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel X. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dan bisa disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Variabel X dalam penelitian ini yaitu variabel self-regulated learning. Yang kedua ada variabel Y. Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dan biasa disebut dengan variabel variabel terikat atau dependent variable. Variabel Y dalam penelitian ini yaitu variabel kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 1 Cigalontang. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan uji homogenitas semua populasi dengan rumus uji varian. Rumus selanjutnya adalah desain penelitian. Menurut Sriyoto dan Sodik tahun 2015, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional survey. Cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari kolerasi antara faktor-faktor resiko dan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada satu saat tertentu saja. Dalam hal ini, penelitian mengidentifikasi pengaruh strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis pada materi himpunan. Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan data dengan instrumen yang sudah diuji validasi dan diuji reliabilitas. Lalu data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis data statistik dan menekankan analisisnya pada data-data numerikal. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Mardalis pada tahun 2008 pada buku halaman 66. Yang kedua yaitu tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Tes pada penelitian ini berupa soal cerita yang diberikan berbentuk soal uraian yang berjumlah 3 soal yang berkaitan dengan materi himpunan. Soal ini memenuhi indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun soal yang digunakan adalah soal yang sudah dilakukan validasi oleh validator. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan dan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang pertama ada uji prasyarat analisis, yaitu ada uji normalitas, uji keberartian regresi, dan uji linearitas regresi. Yang kedua ada pengujian hipotesis penelitian. Untuk selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Pada bulan April sampai dengan Mei 2021 penelitian ini dibuat. Daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Tasikmalaya dengan objek siswa kelas 7 SMPN 1 Cigalontang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.